لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari jamaah salat subuh Masjid Al-Awwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selepas kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin mukminah, muslim muslimah, salat subuh berjamaah yang pahalanya sangat luar biasa. Seolah-olah kalau kita salat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram ya bersama imam ikram, maka dia seolah-olah, kata Rasulullah, salat sepanjang malam. Kalau salat isya berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia seolah-olah puasa separuh malam. Dan sholat subuh ini adalah disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh dan sholat asar, karena shift pergantian malaikat yang bertugas di dunia, maka pergantiannya pada sholat subuh dan sholat asar. Maka berbahagialah orang yang dilaporkan setiap hari oleh para malaikatnya kepada Allah dalam keadaan rukuk dan sujud di waktu subuh dan asar. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabah, terutama ya pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Amin ya rabbal alamin. Juga diberikan limpahan kesehatan, rahmat dan berkah Allah kepada kita dan keluarga besar kita, wabil khusus seluruh jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir. Ini selalu mendapat curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita yang hadir di sini tanpa kecuali dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hambanya yang gemar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya nanti di akhirat atas izin Allah kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini liburan Maulid ya, ada tradisi di Indonesia yang dibawa rata-rata dari Yaman dan Mesir ya, peringatan hari besar Islam Maulid. Terlepas apakah itu merupakan sesuatu yang ya disunahkan atau tidak, itu tidak akan dibahas di sini. Tetapi yang kita bahas adalah wajibuna nahwar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban kita sebagai seorang beriman kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang paling esensial ya, yang paling pokok, yang paling penting ya. Ada 8 paling tidak, mudah-mudahan keburu. Jadi
Kalau selesai sholat subuh ditambah 20 menit, itu biasanya syuruk. Syuruk itu 5.36 tambah 10 menit 26 36 kita bisa sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Kenapa dilebihkan 10 menit? Karena sholat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 tanduk, ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, maka harus dilewati 10 menit. Dan itulah pahalanya barang siapa melaksanakan ba'da subuh, dia baca Quran, zikir, atau mendengarkan ceramah, lalu setelah itu lewati 10 menit, maka dia sholat sunnah 2 rakaat. Waktunya setengah jam sampai 1 jam. Kalau sudah 1 jam itu sholat duha jatuhnya. Nah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat itu pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh, sama sempurna. Bagi kita yang sudah berangkat haji, alhamdulillah, itu tambahan ziyadah. Tapi bagi yang belum, dengan duduknya kita, zikirnya kita setiap hari, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, dapat pahala haji dan umroh sempurna. Kalau sekarang sudah dibuka juga oleh pemerintah Saudi untuk umroh, tapi tambah dananya 4 juta untuk biaya swab, itu kalau bisa berangkat, karena Indonesia ini masih merah sebetulnya. 62 negara memban kita, melarang kita untuk masuk ke negaranya karena memang masih seru penanganannya tentang COVID-19. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, apa kewajiban kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah al-imanu bihi, yaitu mengimaninya. Nah, itu yang pertama. Ini sudah sangat jelas tercantum dalam syahadatain dan juga rukun iman. Rukun iman ada 6: beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dunia Islam ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadan rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa hajjul bait. Itu adalah rukun Islam. Jadi rukun iman dan rukun Islam sebagai dalil. Di samping tadi disebutkan dalam mukadimah surat 61, surat As-Saff ayat 10-11. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian, kata Allah, aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bisnis, gitu. Allah ngajak kita bisnis. Kalau teman kita ngajakin bisnis, kita sudah pensiun, senang nggak? Senang, ada proyeknya, mau ikut nggak? Udah yang tergambar adalah dapat uang, dapat keuntungan, gitu bisnis perniagaan. Tapi bisnis dengan Allah adalah, maukah kalian aku ajak kalian berbisnis, dalam perniagaan. Apa itu? Ya, kalian bisa terbebas dari siksa api nerakanya Allah, azab yang pedih, dan manusia tidak akan sanggup untuk menahan siksaan Allah berupa neraka jahanam. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah 4 hal yang kalian jangan lupakan ketika tahiyat akhir sebelum salam. Kalian berdoa 4 hal, dunia akan ikut.
Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4. Yang pertama, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari azab jahanam, neraka. Karena yang paling ringan itu siksanya Allah di neraka, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, kaki kita menginjak bara neraka, otak kita mendidih. Itu yang paling ringan. Bayangkan. Ya, kalau ini mati lampu saja, kemudian kita udah kegerahan. Ya. Kemudian azab kubur, nggak usah disiksa sama Allah. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat 2 kali 1 meter, kemudian dipaksa menghadap kiblat, kemudian ditutup dengan papan, diurut. Lalu setelah pelayat terakhir meninggalkan kita, disatukan lagi roh kita dengan jasad kita. Gimana kira-kira? Di situ ada cacing, ada kalajengking. Nggak usah disiksa lah. Kita teriak-teriak, pengap, sampai menunggu datangnya hari kiamat. Apalagi disiksa. Dan bagian dari nerakanya Allah. Lubang kubur, bagian dari lubang nerakanya Allah. Makanya ketika Nabi bersama sahabat, yang Nabi naik keledai, naik onta dan sebagainya, keledai Nabi tiba-tiba meringkik, kedua kaki depannya naik ke atas, hampir Nabi jatuh. Dia lari, meringkik, takutan. Dengan setelah doa, Nabi memegang kepala keledainya, lalu dia tenang. Nabi turun, kemudian mengatakan, bertanya kepada sahabat, ini kuburan siapa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan ya Rasulullah, kata para sahabat. Tahukah apa yang terjadi? Sehingga keledai itu teriak, meringkik, ketakutan. Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nah, orang ini sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburannya. Teriakannya itu sampai ke langit ke-7 terdengar. Manusia nggak dengar. Kalau manusia dengar, langsung beriman semua. Tuh ramai tuh masjidnya, gitu lah, Lampung. Ya, nggak dengar. Kadang-kadang ayam, hewan mendengar, tapi selain itu tidak ada yang mendengar. Nah, makanya berdoa. Kemudian dari fitnah kehidupan dan dari fitnah kematian. Ya, kan udah kuburan tadi, bukan fitnah kematian. Ada ulama besar Indonesia yang 11 tahun koma. Tahu nggak siapa itu? Nah, cari di Google. Sekarang kalau ada apa-apa kita cari di bak Google. Siapa ulama yang 11 tahun dalam keadaan koma? Nah, itu maksudnya kematian. Ya, ketika mati disiksa. Ya, kemudian di Turki yang merubah, yang meruntuhkan khilafah Islamnya Turki Utsmani, ya, nah, itu disiksa oleh Allah seperti terbakar seluruh tubuhnya. Nah, itu kematian. Tapi belum mati. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, sampai tahunan. Ada yang buang air di, nah itu sakratil maut, panjang, ya. Alhamdulillah min zalik. Makanya berdoa fitnah kematian, kehidupan, dan yang terakhir adalah fitnah Masihud Dajjal. Ya, nanti di akhir zaman itu ada 2. Ya, yang dahsyat Masihud Dajjal. Ya, kalau tangannya kelihatan air, padahal api. Ya, kemudian kalau tangan kirinya kelihatan air, ya api, kelihatannya air. Kemudian dia memberikan surga seolah-olah padahal itu neraka. Nah, ini yang berat. Ada lagi Ya'juj wa Ma'juj. Ya, nah, kalau itu ada di akhir zaman, dia
makhluk terkejam, seluruh makhluk yang namanya manusia, ya, hewan itu dibantai. Itu Ya'juj wa Ma'juj. Makanya setiap malam Jumat disuruh baca, disunahkan surat Al-Kahfi, supaya kita bisa terbebas dari Masih Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Ya'juj wa Ma'juj dihabiskan semua. Tapi kalau misalnya Masih Dajjal, nah ini yang repot. Ya, kita bisa ikut. Ya, dia seperti Rasul, dia bisa segala macam dan bisa. Yang mengalahkan adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, jadi bagaimana kita bisa terbebas dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasuli. Kalian beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuang, berjihad di jalan Allah, ya, dengan sungguh-sungguh, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan jiwamu, gitu. Ya, itu lebih baik jika kalian tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sikap kita, kewajiban kita kepada Nabi adalah beriman kepadanya. Yang kedua, mencintainya, mahabbatuhu, cinta yang bukan sekedar simpati, curahan hati atau rindu, tetapi sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu dalam bahasa Arab al-ishku, asyik. Asyik itu bahasa Arab. Artinya kalau ada asyik, masyuk, nah itu artinya itu udah lupa segalanya dah. Ya, kalau kita berdua saja dengan istri, berangkat, ya, umroh, di kamar dapat berdua, waduh nikmat itu ya. Sampai itu namanya sampai kemesraan yang luar biasa, ya, itu al-ishku, ya. Sebab dalam kisah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu pernah mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling aku cintai, ya, dari apapun yang ada di dunia ini kecuali diriku, gitu. Wajar kan? Ya wajar kan? Nabi dicintai kecuali diri saya, gitu. Saya mencintai diri saya pelihara diri saya, kesehatannya segala macam. Apa kata Nabi? La Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna indahu ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak, wahai Umar, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai di sisinya dari dirinya sendiri. Oh, ya, subhanallah. Makanya nanti surga yang paling bercahaya, yang dinikmati oleh, ya, orang-orang yang disebut umatnya. Rasulullah bersabda, itu nanti di surga ada istana yang sinarnya lebih terang dari matahari. Ya, wah sahabat udah gaya, itu kita ya Rasulullah ya, karena kita mencintai engkau, kemudian mencintai sesama kita para sahabat. Lah, bukan siapa? Bukan kita, siapa? Ya, nanti setelah aku wafat, jauh mereka saling mencintai karena Allah, saling mencintai di atas landasan risalah yang aku bawa. Ukhuwah Islamiyah itu yang akan dihadiahi oleh Allah. Mereka gak pernah bertemu dengan aku, mereka tidak berjumpa dengan aku, dia hanya mendengarkan dari ceramah-ceramah, dari sirah nabawiyah yang dia baca, tapi dia berimannya sama dengan iman kalian, dan cintanya mereka sama dengan cinta kalian kepadaku. Dan kalau kalian melihat bagaimana aku menerima wahyu, ada malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang keimanan, Islam, rukun Islam,
dan juga ihsan. Ya. Tetapi mereka nggak pernah melihat aku, nggak melihat bagaimana aku menerima wahyu kayak gitu ya. Mudah-mudahan amin kita semua termasuk. Yang ketiga, mengajarkan kepada keturunannya untuk mencintai Nabi. Yang ketiga, ya, dalam hadis disebutkan adibu auladakum ala yasali talatin tila talatan. Ajari anak-anak kalian 3 hal. Ala hubbi nabiyikum, ya, mencintai nabimu, wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai ahli baitnya, wa ala qiraatil Quran, dan juga ajarkan mereka untuk mahir membaca Al-Quran. Apalagi kalau anaknya hafiz, ada yang hafizah, orang tuanya berbahagia, nanti dimuliakan oleh Allah di antara miliaran manusia. Di kepalanya disematkan mahkota yang berasal dari surganya Allah, kemudian dipakaikan dari pakaian surganya Allah. Suami istri bertanya, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa kami dimuliakan sementara yang lain tidak? Berbahagialah, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ya, karena kalian berhasil mendidik anakmu menjadi hafiz Quran. Subhanallah, ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya belum hafiz Quran, laki maupun perempuan, bagi yang perempuan cari deh yang anak mantu yang hafal Quran gitu. Kan disebutnya anak mantu ya. Subhanallah, ya. Saya 7 anak yang berhasil 1 aja, yaitu Hafiz Sidki, sekarang semester 7 di MIPA UI. Alhamdulillah, saya suruh jaga terus. Hafiz, jangan lupa kau jaga hafalan 30 juzmu, minimal 3 juz per hari. Kalau nggak hilang, ya, ayahmu, ibumu tidak akan dimuliakan oleh Allah, gitu ya. Subhanallah. Yang keempat, kewajiban kita kepada Nabi ta'zimuhu, mengagungkannya, memuliakannya. Ya, seperti apa memuliakan Nabi? Nabi udah nggak ada, bagaimana memuliakannya? Imam Bukhari nggak ketemu Nabi, dia ahli hadis bukan dari orang Arab, ya, dari daerah Bukhara, sekarang di Chechnya, gitu, daerah Rusia. Nah, beliau luar biasa kuatnya hafalan sehingga the best, ya. Matanya misalnya solu kama ra'aitumuni usolli, itu matan pendek, hadis itu isinya kontennya. Tapi an-annya bisa 3 halaman, gitu. Dan dia hafal an diselidiki semuanya, apa ribuan hadis. Maka ketika dia hafal, dia bukukan. Nah, setiap ingin menulis hadis, ini kan ucapan Rasul yang mulia. Dia menghormati gimana? Dia ambil wudhu, kemudian dia ambil di lemari pakaian yang terbaik. Setelah itu dia hamparkan sajadah, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dia sujud dan rukuk, selesai dia ke meja tulisnya. Kemudian dia seolah-olah di hadapannya ada Rasulullah SAW. Dia berkata, izinkan Nabi, saya menuliskan ya sabdamu, ya, tolong bimbing aku jangan sampai salah. Gitu, dia tuh seolah Nabi ada, dia hormat, takzim gitu. Setelah selesai, itu 1 hadis itu. Dan dia menulis lebih dari 3.000 bahkan 5.000 hadis. Dan setiap 1 hadis nulisnya kayak gitu. Itu menghormati, mengagungkan Nabi. Subhanallah, ya. Yang kelima, nusratuhu, membelanya. Ya, yang kelima, membela Nabi SAW. Jika ada yang mengancam, menghina, kita wajib membelanya. Ini kewajiban kita.
Ya, dalam sirah disebutkan Ummu Imarah, ibu-ibu nih. Oh, perempuan kayak kita punya pahlawan wanita di sebelah barat. Siapa itu dari Aceh? Yud Nyakdi. Kalau panglima yang di lautan siapa? Malahayati. Kalau yang di sebelah timur apa? Maria. Dia aku ya. Nah kira-kira itu. Jadi wanita ini luar biasa, ya. Zaman Nabi ada yang namanya Ummu Imarah, yaitu Nusaibah binti Ka'ab. Itu dalam perang Uhud, ya, ketika pasukan pemanah turun tergoda dengan ghanimah, strategi dari Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, itu dia menyelamatkan gunung. Ya kalau perang orang Arab tuh kan dulu nggak ada bom, nggak ada titipan untuk harta bendanya, itu dibawa ibu-ibu, bapak-bapak dalam kuda mereka, dalam ontak-ontak mereka, gitu, ya, sebagai ghanimah. Nah, waktu serangan pertama ada 50 ya pasukan pemanah Nabi, mereka kocar kacir, mereka melepaskan semua kekayaannya. Nah itu sahabat yang di bawah itu berebutan ngumpulin harta. Yang di atas kita nggak kebagian dong, nah gitu ya, turun juga kebaliknya. Nah saat itulah Nabi terluka, ya, itu Nusaibah, ya, binti Ka'ab, itu jagain. Itu ada 11 punggungnya ibu, ada 11 luka anak panah nancep. Itu gimana kira-kira itu? Masya Allah, ya, melindungi Nabi. Suaminya juga, anak-anaknya juga bersama 11 para sahabat Nabi, ya, 11-11-nya itu syahid. Nusaibah dengan suaminya itu selamat, ya. Kemudian kata Nabi, wahai Nusaibah dan keluarga, kau telah berhasil menyelamatkan aku. Aku ingin berdoa kepada Allah. Kira-kira apa yang kau inginkan? Gitu. Kalau kita bilang, kalau sekarang nih, Bapak mau apa kira-kira? Ya Nabi, saya pengen nih sedepok hartanya buat saya semua. Gitu. Itu dijawab tuh. Semua saya punya kekayaan luar biasa, wahai Nabi, bisa. Tapi Ummu Imarah, ya, Nusaibah binti Ka'ab, doanya, wahai Nabi, doakan kami agar selalu kami menyertai Engkau kemanapun. Kenapa? Karena Nabi di akhirat masuk surga. Dia dekat dengan Nabi berarti sekeluarga masuk surga. Itu, ya. Ini permintaan luar biasa, loh. Ya, membelanya. Kalau sekarang konteksnya lagi ramai nih, kan lagi viral nih. Presiden mana, Pak? Prancis, ya. Nah, harusnya membuat pernyataan lantang, prihatin, menyesalkan. Itu bahasa-bahasa diplomatis tuh, Pak, tidak kasar. Yang paling rendah tuh prihatin atas ucapan itu. Itu yang paling lembut tuh dalam diplomasi. Yang paling keras, Pak, mengutuk. Itu yang paling keras, ya. Nggak boleh keluar ucapan-ucapan seperti yang ada di Ragunan, ya, nggak boleh tuh diplomatik adabnya. Ya, kami menyesalkan, kami prihatin, ya, itu sudah mulai sampai mengutuk. Kalau sudah mengutuk itu siap perang, kayak Erdogan, ya, Turki. Tapi kemarin kabarnya dapat musibah, ya Pak, ya. Apa itu? Tsunami, gempa, ya. Nah, mudah-mudahan nggak jadi perang, Pak, ya. Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuknya apa? Macam katakan boykot di negara-negara Arab kayak Kuwait, Qatar, apa segala macam itu memboikot
produk dari Prancis. Paling begitu, ya. Itu pembelaan, ya. Pembelaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling kuat, ya, dengan kekuasaan. Kalau kita bilang kuat kayak Erdogan, saya perangi kamu, gitu. Apakah itu gertak atau tidak, itu bukti. Nanti di hadapan Allah, aku punya kekuasaan, pasukanku nomor sekian kekuatannya, gitu, ya. Nah, kemudian kalau nggak mampu juga pakai mulut. Kalau nggak mampu juga hati. Itu al-aful iman, ya. Yang keenam adalah kewajiban kita mencintai orang-orang yang mencintainya. Nah, itu, ya. Di antara kesalahan fatal agama Syiah adalah dia tidak mencintai, bahkan memusuhi, mengkafirkan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mencintai, membela Nabi dengan harta dan jiwanya, ya. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa selalu, ya, mencintai para pencinta Nabi. Terlepas betul atau tidak para habaib, ya, itu adalah ahli bait ini, ya, keturunannya. Allahu a'lam bishawab. Paling tidak kalau dia mencintai Nabi, maka kita wajib mencintainya, gitu, ya. Yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, dari yang kecil-kecil masuk masjid, kaki kanan dulu, berdoa. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Bukalah untuk kami, ya Allah, pintu-pintu rahmat. Itu sunnah. Masuk WC, ya. WC itu ada setannya, Bapak Ibu, laki perempuan, ngumpetnya di mana? Nah, itu di lubang WC itu. Dia cuma ujung kuku hitam. Nggak boleh ibu buang air panas ke lubang WC itu, karena dia bisa mati. Kalau mati, satu rumah kesurupan. Nah, kalau kita masuk ke sana, sebelum masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Keluar, ghufranaka. Kalau kita di depan cermin kaca, doanya apa? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsinu. Ya Allah, ganteng amat saya nih, ini ciptaan Engkau, ya Allah, bersyukur, gitu. Cakep banget gue nih, ya, gitu, ya. Nah, Masya Allah, ya. Tapi suami gue gak muji-muji nih, gimana sih, ya, padahal gue cantik begini, gitu. Nah, itu sunnah-sunnah, ya. Orang yang membenci sunnah Nabi gak diakui Nabi nanti di akhirat. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ini biasa di khutbah nikah oleh penghulu, ya. Ini nikah sunnati. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, gitu, ya. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mau nikah, gitu, dia bukan umatku, bukan golonganku, gitu, ya. Ya Allah, Pak Ustaz, anak adik saya udah 39, bukan nggak mau menikah, Pak Ustaz, belum ada pemuda, ya, bujangan, jomblo yang aman, gitu. Ya udah, mau nggak jadi ketua DKM, gitu, ya. Atau siapa, gitu. Oh, enak aja, Pak Ustaz, pengen yang pertama. Oh ya, doa, insya Allah nggak salah. Sebab ketika 120 hari di kandungan ibundanya, itu ditetapkan 4 hal, salah satunya jodohnya, ya, jodohnya. Maka yakin Allah akan menemukan. Coba, gadis cantik, ya, kemudian PNS, pegang jabatan, usianya 45, coba tuh, ya. Masya Allah, ya.
dapat aki-aki, duda duren, duda keren, ya, yaitu mantan marinir. Usianya 61 tahun, tapi gagahnya lebih gagah dari saya, ya. Badannya atletis, gitu, walaupun rambutnya udah tua, ya. Dapat jodohnya Pak, subhanallah, itu, ya. Nah, yang ke-8 terakhir memperbanyak sholawat, ya, bersolawat kepadanya. Sholawat artinya apa sih? Ungkapan rasa cinta, ya. Innallaha malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu ungkapan cinta. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu ungkapan cinta. Bukan nabinya nggak selamat, kan suka begitu, ya. Ya Allah, Nabi bersolawat, mudah-mudahan Nabi gitu. Kan biasanya mudah-mudahan, ya. Tetapi itu bukan berarti mendoakan dia tidak selamat. Tapi beliau itu kita ucapkan itu berupa dari hati kita kecintaan, ungkapan cinta kepada Nabi. Yang kedua doa adalah ibadah. Nah, terkait dengan sholawat ini, ya, dapat yang pertama dapat pahala 10 kali lipat, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau sampai dengan wa ala ali Muhammad, ya, itu 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Bayangkan, ya, itu hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, dihapuskan 10 kesalahan dan diangkat derajat orang itu 10 derajat, ya. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan ucapkan salawat kepadanya 10 kali. Allah yang ucapkannya, dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ia diangkat 10 derajat untuknya, ya. Makanya orang yang paling pelit, kata Nabi, ketika siapapun orang itu mengucapkan namaku dia tidak bersalawat, itulah orang yang paling pelit, gitu, ya. Yang ketiga, doanya dikabulkan. Dalam hadis panjang yang artinya, Fadlallah bin Ubaid, seorang sahabat Rasulullah SAW, berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya dan tidak mengagungkan Allah. Dia kalau kita berdoakan alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi, gitu, itu kan mengagungkan Allah. Lalu salawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wassallam dan seterusnya. Baru berdoa, gitu. Ini orang enggak kedengaran Nabi, ya Allah, saya butuh uang, saya butuh kehidupan, ya Allah, gitu. Didengar oleh Nabi lalu keluar. Nabi berkata, orang itu tergesa-gesa dalam berdoa, gitu. Kenapa? Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian melakukan sholat, maka hendaknya memulai dengan mengagungkan Tuhannya yang Maha Agung. Sholat maksudnya doa dan perkasa, serta dengan memuji kepadanya, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang ia inginkan, gitu. Jadi jangan langsung to the point, ya. Jika bapak-bapak berdoa setelah memuji Allah lupa dengan salawat Nabi, maka doanya terkatung-katung antara langit dan bumi, gak nyampe, ya. Oleh karena itu jangan lupa, ini ada, ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Yang keempat, mendapatkan syafaat pertolongan, ya, di hari kiamat. Apabila kalian mendengar suara muadzin, yang biasa kita dengar, Allahu Akbar, Allahu
ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Habis itu ada nambah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya ya Allah, Rabb yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karunia-Mu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, ya, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Al-wasilah itu dalam tafsir disebutkan itu adalah surga yang hanya ditempati seorang hamba. Jadi surga itu, surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Di atasnya Arsyur Rahman. Nah, di antara Arsyur Rahman, tempat bersemayamnya Allah, dan surga yang paling tinggi, surga Firdaus, itu namanya Al-Wasilah. Nah, itu tempatnya Rasulullah SAW. Jika kalian berdoa, ya, dalam hadis yang panjang, kemudian memohonkan, ya, karena sesungguhnya barang siapa yang membaca salawat untukku, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Kemudian mohonkanlah kepada Allah al-wasilah untukku, karena sesungguhnya al-wasilah itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak diberikan melainkan hanya kepada seseorang dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap semoga orang tersebut adalah aku sendiri. Barang siapa yang memohonkan wasilah buatku, maka dia akan mendapatkan pertolongan dariku. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Muslim, ya. Yang terakhir dikumpulkan bersama Nabi di surga. Wan Abdul bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak bersamaku, kata Nabi, pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Seutama-utama manusia bagiku, kata Nabi, pada hari kiamat orang yang paling banyak bacaan sholawatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, khusus hari Jumat, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa adamu wa fihi qubida wa fihi nafh wa fihi saqahu fa'akbiru alayya minas salati fihi fa in salatukum maqdudha alayya. Yang artinya sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama ialah hari Jumat, ya penghulu para nabi, penghulu para hari. Di hari Jumat diciptakan Adam alaihissalam, ditiupkan sangkakala kiamat, menghancurkan alam semesta. Maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari itu, sebab sesungguhnya bacaan salawatmu itu ditujukan kepadaku, yang dengan itu kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah kewajiban kita, ada 8. Yang pertama, kewajiban kita adalah mengimaninya, al-imanu bihi. Yang kedua, mencintainya, ya, mahabbatuhu. Yang ketiga, mengajarkan kepada keturunan kita untuk mencintai Nabi, ya. 3 hal, hubbi nabiyikum wa ahli baitihi, ya, wa qiraatil Qur'an. 3, ya, ajarkan anak-anak kalian, keturunan kalian untuk mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian mengagungkannya, ta'zimuhu, seperti Imam Bukhari. Yang kelima, membelanya, nusratuhu, ya. Dulu, ya, ada Salman Rushdie, ingat gak, ya, zaman dulu tuh.
Itu barang siapa yang bisa membunuh Salman Rushdie maka dia menghina Nabi akan dapat hadiah dulu dari negeri Iran ya. Nah itu sekarang macam-macam itu. Kemudian yang kelima membelanya, yang keenam mencintai para pencintanya, mahabbatu man ahabbahu. Yang ketujuh menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihya sunnah. Yang kedelapan memperbanyak sholawat kepadanya ya. Nah inilah kira-kira ibu bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah termasuk 8-8-nya kita mengamalkan semampu kita ya. Di akhir kehidupan kita di sini rata-rata yang para pensiunan ya, kemudian mudanya mana nih dikit ya. Ya takut COVID ya, padahal yang takut tuh kita nih, ada diabetes ya, komorbid tuh yang paling takut kita nih ya. Bapak sih masih udah dikit lagi bawa liang kubur ya, bawa tanah ya. Kalau kamu masih panjang nih, bukan itu ya, susah banguninnya gitu. Nah mudah-mudahan ini kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita ya. Nanti saya share dalam WhatsApp ya materi yang barusan saya sampaikan berupa PDF itu kepada Pak Rianto. Mana Pak Rianto? Nggak hadir ya. Nanti saya kirimin ke beliau atau kepada pengurus masjid. Nanti di-share, dia dibaca-baca sehingga ilmu ini bisa di-share lagi. Kalau di-share diamalkan, saya dapat pahala gitu ya. Demikian mudah-mudahan karena sudah masuk suruh ya. Mari kita akhiri, demikian saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan, contoh-contoh dan sebagainya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang banyak kesalahan dari saya pribadi. Oleh karena itu, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi dan selalu menjaga kita, kesehatan kita sehingga kita terus bisa beribadah kepada Allah dan menikmati hidup ini dengan beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiya hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan bebas gender ya, sedang dia beriman kepada Allah, itu langsung dibalas oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepadanya harfulah, itu pasti. Nun tasdid itu benar-benar pasti. Itu janji Allah ya kepada manusia-manusia yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, kemudian dia beriman, akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik berupa surganya Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang nanti di hari kiamat dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka, enggak hampir sedikit pun, diampuni duluan oleh Allah, maka dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang menurut kacamata Allah dalam surat Al-Imran 185. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.